Hai Moms, kali ini kita akan bahas soal proses menyusui, terutama dalam hal memompa ASI. Nah, aktivitas memompa ASI ini sangat diperlukan ya apabila selama menyusui produksi ASI kalian itu melimpah. Sehingga ya sebagian kita bisa pumping untuk disimpan. Dan juga selain itu manfaatnya adalah untuk mencegah nyeri payudara yang berlebihan. Kadang-kadang kan ada ya ketika ASI-nya produksinya banyak tapi si dede lagi nggak pengen nyusu, numpuk ya, itu bisa bikin bengkak dan juga nyeri, bahkan bisa menimbulkan seperti benjolan di dalam payudara kalian. Nah, proses memamping ini juga bisa mengurangi kondisi tersebut. Dan juga terutama buat kalian yang mungkin sering keluar rumah, misal untuk bekerja, proses pumping ini juga menjaga supaya ASI kalian tetap rutin dikeluarkan, dikosongkan payudaranya, sehingga nanti dampaknya adalah produksi ASI kalian akan tetap banyak. Nah, mungkin yang bagi kalian yang rutin untuk pumping, sudah pada tahu belum nih soal ketahanan ASI yang sudah dipumping. Kira-kira dia bisa bertahan berapa lama nih habis kita pumping? Sebenarnya ASI bisa basi kalau dia sudah dikeluarkan dari payudara moms, artinya sudah dipompa, ya. Itu bisa basi, tapi tidak ada istilah basi pada ASI, semisal dia masih fresh langsung dari payudara moms. Ya, itu harus digarisbawahi. Jadi kalau ASI-nya sudah keluar, dia kena udara ruangan dan sekitarnya, itu ada batas waktunya. Siapin nih catatan ya buat kalian yang aktif pumping nih, berapa lama? Saya akan jelasin satu persatu. Jadi ketahanan dari ASI perah ini, atau kita biasa singkat sebagai ASIP, tergantung dari suhu tempat kalian menyimpan. Contoh, kalian habis pumping nih, kemudian kalian biarkan si ASIP ini di suhu ruangan. Suhu ruangan kalau di Indonesia ya kurang lebih 23 sampai 25 ya. Jadi udaranya cukup sejuk, bukan yang tinggi banget. Nah, pada suhu ruangan tersebut 23 sampai 25 derajat Celcius itu si ASIP ini bisa bertahan 4 bahkan sampai 5 jam, ya. Semakin rendah suhunya dia akan semakin awet, semakin tahan lama. Jadi selama kalian habis pumping, kemudian selama ASI yang habis fresh itu yang masih dipumping itu belum dia melalui proses pemanasan atau pendinginan, dia bisa bertahan sampai sekitar 4 jaman. Selama itu kalian masih bisa berikan si ASIP ini untuk baby kalian. Nah, berbeda cerita semisal kalian habis pumping tapi mungkin kalian lagi di luar atau di tempat kerja, itu paling sering. Jadi rekan saya tuh banyak yang pumping di tempat kerja. Itu bisa bertahan lebih lama semisal kalian simpannya itu di cooler bag. Jadi ada ya tas khusus untuk kita simpan ASI perah. Di dalamnya itu biasanya ada ice gel atau semacam pendingin lah ya, yang itu menjaga supaya suhu di cooler bag-nya ini tetap rendah. Nah, itu diklaim bisa bertahan 12 sampai 24 jam. Tergantung ya tasnya harus mumpuni, harus ada pendinginnya di dalam, minimal ada ice gel-nya. Itu bisa kalian gunakan semisal kalian pumping tapi ya harus ada aktivitas, sehingga nggak langsung bisa diberikan sama si kecil atau nggak langsung bisa disimpan di kulkas atau di freezer. Jadi di cooler bag itu bisa ya 12 sampai 24 jaman. Nah, jika kalian ingin si ASIP ini tahan lebih lama, bisa juga disimpan di kulkas. Itu baik kulkas yang 1 pintu atau 2 pintu di bagian bawah, yang mana dia cuma mendinginkan, tidak sampai membuat beku ya. Itu kalau suhu kulkas baik 1 pintu atau 2 pintu yang bagian bawah itu kurang lebih sekitar 4 derajat. 3 sampai 5 lah, ya sekitar segituan. Nah, si ASIP ini bisa bertahan lebih lama ya, bahkan 4 sampai 5 harian. Ada juga yang bisa lebih sampai 6 harian. Jadi kalian bisa simpan lebih lama dalam kondisi si ASIP ini dingin, tidak beku. Nah, kalau misalkan dibekukan, kalian simpan di freezer ya, baik itu freezer khusus ya untuk kalian simpan ASIP, atau ya freezer yang ada di kulkas itu, bagian atas biasanya. Itu bisa lebih lama lagi, karena kondisi ASIP-nya itu dalam kondisi beku ya. Itu bisa bertahan bahkan bisa sampai 5 sampai 6 bulanan. Cuman kalau kalian mau berikan untuk si kecil itu biasanya harus dicairkan dulu, harus dihangatkan dulu karena dia bentukannya seperti bongkahan es. Nah, yang sering bikin bingung adalah kalau si ASIP ini sudah dicairkan nih dok, kira-kira dia bisa bertahannya berapa lama? Nah, biasanya kan kalau kalian simpannya itu di freezer kan si ASIP ini dalam kondisinya dia beku. Ya, biasanya bisa ditaruh di suhu ruangan atau diletakkan di kulkas bagian bawah biar dia beku untuk persiapan nanti diberikan untuk si kecil. Kan nggak mungkin kita berikan dalam bentuk es ya, jadi perlu dicairkan. Kalau misalkan itu sudah dicairkan ya dari kondisi beku mencair, misal diturunin di kulkas atau di suhu ruangan,
itu bisa bertahan sampai 24 jam. Jadi hanya dicairkan ya. Berbeda jika si ASI beku ini sudah kita cairkan kemudian kita hangatkan, sudah melalui proses penghangatan. Itu lebih singkat durasinya. Biasanya ASI yang masih sisa kalian kan habis cairin nih, kemudian dihangatkan dulu kan sebelum dikasih ke baby. Itu sebagian biasanya ada yang masih sisa. Itu tahannya hanya sampai 2 jam, maksimal 4 jam. Jangan lebih dari itu. Jadi misal kalian cairkan, kalau dihangatkan diberikan si dede bayi masih ada sisa, sebaiknya dibuang jika sudah lebih dari 2 jam atau ya maksimal banget 4 jam lah. Kalau saya sarankan ya 2 jam udah batas aman lah. Kenapa? Karena pertama ya dia nutrisinya pasti sudah jauh berkurang. Dia sudah melalui proses pendinginan sampai beku, kemudian sudah melalui proses pencairan, bahkan dihangatkan. Itu durasi pakainya akan lebih singkat. Jadi 2 jam. Ya belum lagi nanti kontaminasi dari mungkin bakteri atau virus dari luar ya. Itu juga jadinya nggak aman. Pertanyaan yang lain yang bikin bingung juga. Kalau misalkan asipnya ini sudah dicairkan, belum melalui proses pemanasan, hanya dicairin aja. Boleh nggak dibekukan lagi? Contoh kita mau kasih untuk si baby kan, biasanya disimpan di kulkas bawah atau ditaruh di luar. Terus atau mungkin kondisi kulkasnya lagi mati lampu, biasanya yang dari freezer itu pada cair kan. Jawabannya bolehkah itu dibekukan kembali? Ada 2 ya, jadi kalau misalkan dia kondisinya masih setengah cair, artinya masih ada bagiannya beku, itu boleh kalian bekukan kembali, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah sepenuhnya cair atau dia sudah di suhu ruangan atau suhu kulkas bawah atau mungkin mati lampunya lebih dari 24 jam, itu sebaiknya jangan dibekukan kembali ya. Kenapa ya? Nanti bisa merusak komponen ASI-nya. Dia sudah mencair, dibekukan lagi malah nanti nutrisinya kita nggak dapat, komponen ASI yang kita perlukan seperti antibodi dan lainnya jadi nggak maksimal bisa didapat oleh baby, malah menurun nanti kualitas ASI-nya. Jadi itu ya, penting sekali dicatat, kalau perlu di print, ditempel di rumah ya, supaya kalian nggak gampang lupa. Selain itu, kalian memperhatikan gimana berapa lama si ASI perah ini tadi sudah bertahan. Kalian juga harus mempersiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan supaya proses pumping ini ya tidak terhambat. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah tentunya alat pompa ASI. Ini perlu nggak sih? Tergantung bagaimana kesibukan kalian, tergantung bagaimana banyaknya produksi ASI kalian. Kalau misalkan kalian sering tinggal babynya, mungkin karena harus bekerja, saya sarankan untuk kalian beli pumping, ya, alat pompa ASI. Ada 2 jenis ya, ada yang manual, ada juga yang otomatis, pakai baterai biasanya atau di charge. Lebih bagus yang mana? Kalau saya sih lebih sukanya sih yang otomatis. Kenapa? Pertama ya kalian nggak perlu capek-capek untuk pumping, karena pumping yang manual tuh lumayan berat loh. Ya, apalagi kalau kita pumpingnya malam-malam sambil ngantuk gitu, ya jadi nggak optimal. Kalau yang elektrik kalian tinggal colok, atau bahkan sudah dicas, tinggal dipencet aja, dia bisa pumping. Kemudian yang elektrik, yang otomatis ini dia sudah ada fitur-fitur yang lain, seperti dia bisa memijit dulu sebelum pumping, kemudian kita bisa atur kekuatan pumpingnya, sehingga tidak sampai menimbulkan nyeri. Kalau kita pumpingnya terlalu kuat, ya bisa sakit juga di bagian payudara, terutama di putingnya, sering sekali jadi lecet atau mungkin bengkak. Ya, jadi kalian bisa pertimbangkan. Kalau saya sih lebih suka yang otomatis ya, tinggal charge atau pakai baterai, kita tinggal pencet aja. Alat yang kedua yang wajib kalian harus siapkan adalah wadah si asipnya ini. Jadi setelah kalian pumping kan kalian harus simpan nih asipnya. Nah, alat penyimpanannya ini kalian juga harus siapkan. Ada berupa dia kantung ASI yang dari plastik ya, seperti bag begitu, seperti bungkus plastik khusus ya. Ada juga yang dia terbuat dari botol, ada botolnya dari plastik, dari kaca, dari stainless steel juga ada. Yang mana yang lebih aman? Kalau saya mengurangi sekali penggunaan dari bahan-bahan plastik. Kenapa? Kalau misalkan kalian gunakan bahan-bahan plastik itu ada risiko dia kontaminasi sama bahan kimia, bisphenol A yang kita biasa sebut. Di mana bahan kimia ini sering dipakai pada barang-barang yang terbuat dari plastik untuk memberikan kekuatan. Nah, kalau kalian pakai wadah yang plastik seperti itu ada risiko ya. Risiko dia masih mengandung bisphenol A itu. Kalau dia kontaminasi ASI, kan bahaya juga ya. Jangan sampai. Jadi saya lebih rekomendasikan kalian gunakan botol dari kaca atau dari stainless steel. Cuman harga yang dari stainless steel biasanya lebih mahal. Jadi saya lebih suka sih botol dari kaca. Lebih aman.
Selain itu, kalau botol kaca dia bisa reusable, bisa dipakai berulang kali. Jadi kalian mungkin perlu beli berapa biji, itu bisa diulang-ulang pakainya. Kalau yang plastik biasanya kan langsung dibuang ya. Ya kalau misalkannya dari kaca, dia bisa reusable, tinggal dicuci kalau habis dipakai, disterilkan, dikeringkan, dipakai lagi. Lebih hemat nanti jatuhnya ya. Kemudian dia juga bisa lebih tahan terhadap perubahan suhu. Kan tadi asidnya dibekuin, suhunya minus sampean. Kemudian nanti harus dihangetin, suhunya agak tinggian sampai 70 derajat Celcius, agak hampir mendidih. Itu kan perubahan suhu yang cukup ekstrim. Nah, kalau misalkan botol yang terbuat dari kaca, dia lebih tahan terhadap perubahan suhu. Kalau yang plastik bisa ada risiko dia melenyot, berubah warna, takutnya bahan-bahan kimia yang tercampur tidak food grade, malah nanti mengontaminasi dari ASI kalian. Nah, ini saya ada contoh jenis botol ASI yang terbuat dari kaca. Ini adalah yang mereknya Bosi ya. Jadi botol kaca Bosi ini adalah yang menurut saya cukup bagus. Bahkan yang menurut saya paling bagus jika kita bandingkan dengan alat penyimpanan lain seperti tadi plastik atau yang lainnya. Dia ada dua jenis ya, ada yang ukurannya 50 mili, ada yang 100 mili. Biasa kalau newborn kan kebutuhannya nggak begitu banyak. Daripada mubazir, asinya kebuang, kalian bisa pakai kemasan yang kecil ini. Kenapa saya lebih suka botol dari kaca, terutama punyanya Bosi ini? Alasannya, pertama, dia ini bahan dasarnya terbuat dari kaca, impor, ya kualitasnya bagus sekali, yang diproduksi oleh SGD Pharma. SGD Pharma adalah pimpinan global untuk dia memproduksi bahan-bahan farmasi yang terbuat dari kaca. Jadi seperti botol kaca obat ya biasanya, beberapa produsen obat itu juga menggunakan kualitas kaca dari SGD itu untuk kemasannya. Bayangkan ya, grade-nya dia tinggi sekali, apalagi untuk obat-obatan itu tinggi sekali. Jadi ini sudah berstandar farmasi, sudah food grade juga, artinya kalau dia untuk nyimpan ASI lebih aman, tidak ada kontaminasi bahan kimia resikonya. Yang penting kita jaga aja kebersihannya ya. Kemudian dia juga sudah BPA free, sudah pasti, karena kan terbuat dari kaca, bisphenol A tadi. Bisphenol A ternyata bahaya juga kalau misalkan terkontaminasi dari apa yang si kecil makan. Jadi ini lebih saya sarankan reusable, bisa digunakan berkali-kali. Satu boxnya itu cukup banyak isinya, kalian cukup beli berapa box aja, itu bisa dipakai sampai nanti bahkan ketika MPASI mungkin kita perlu simpan kaldu juga bisa pakai botol ASI dari Bosi ini. Bannya juga kuat, ketebalan kacanya juga merata ya, sehingga kalau jatuh saya juga sudah tes nggak langsung pecah. Kecuali kita banting keras banget ya. Tapi biasanya kan kesenggol atau apa kan, ya kadang jatuh, itu nggak gampang pecah sehingga lebih aman. Tutupnya pun juga standar farmasi. Ini kalian bisa dengar ya mungkin. Oh ada suara pluk gitu ya. Jadi ini karetnya, karet ya kayak obat-obat infus biasanya ya. Jadi tebal sekali, dia rapat, presisi, tidak gampang bocor, tidak gampang dia kemasukan kontaminasi bakteri, virus, atau yang lainnya. Jadi, botol kaca Bosi ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang lagi aktif pumping untuk nyimpan ASI perah kalian. Dapetinnya di mana? Ada di mana-mana ya. Ada di e-commerce, di Tokopedia ada, di Shopee, di Lazada, Bukalapak ada nanti. Atau kalian bisa kunjungi aja Instagramnya Bosi Babies, atau nanti gampangnya linknya di kolom deskripsi. Jadi ini wajib punya ya buat kalian yang pumping. Saya lebih rekomendasi pakai botol kaca ya, terutama yang mereknya Bosi ini. Tadi kan sudah ya alat-alat yang diperlukan, terutama pumping sama wadah ASI-nya, terutama mungkin pakai botol ya. Kemudian kalian juga harus sediakan termometer. Termometer ini termometer kulkas ya, tempat di mana kalian simpan. Jadi dengan begitu kalian bisa memantau suhunya berapa. Jadi supaya nggak terlalu rendah atau bahkan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi malah bahaya, ASI-nya jadi nggak bisa tahan lama. Kalau rendah ya oke lah, bahkan bisa minus, itu lebih bagus, biasanya ASI-nya bisa lebih awet lagi. Kemudian kalian juga harus siapkan cooler bag, terutama yang harus berpergian ya. Kemudian apalagi kalau harus bekerja, habis pumping kalian bisa simpan. Atau kalian mau bepergian, tinggal dicairin, simpan di cooler bag lagi, nanti 12 jam, dalam 12 jam itu masih bisa dipakai. Jadi nggak sampai jadi rusak ya ASI perahnya. Selain itu juga harus siapkan label dan spidol atau alat tulis. Karena nanti setiap kalian pumping, kalian harus tempelin tuh kapan tanggal kalian pumping. Supaya yang lebih dulu disimpan bisa lebih duluan dipakai. Jadi seperti recycle alurnya ya, supaya yang selama disimpan dia dipakai duluan. Gitu. Ya jadi pada intinya kalian yang aktif pumping ASI harus tahu
berapa lama si asip ini bertahan. Dan tentunya kalian harus siapkan bahan-bahan tadi, termasuk wadah penyimpanan ASI. Pastikan wadah penyimpanan ASI kalian pilih yang berkualitas supaya tidak merusak kualitas dari ASI kalian yang nantinya bisa membahayakan untuk si kecil. Ya, untuk informasi yang lainnya mungkin ada pertanyaan atau pengalaman tentang menyimpan ASI, komen aja di kolom komentar, silahkan sharing. Nanti yang lain juga supaya bisa baca, bisa dapat ilmunya juga. Semoga informasinya bermanfaat, sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya.